warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong akan melakukan demonstrasi protekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coaching. Dengan di sini saya Eka Liawati dari SD Negeri 67 Lebong dan saya Gunawan Adi Muntaha dari SMP Negeri 15 Lebong. Saya Lisa Marlena dari SMP 8 Lebong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bun, apa kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik, pada kegiatan observasi ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Nanti saya akan menyaksikan kegiatan coaching antara Bapak dengan Ibu Ekalia. Kemudian saya akan mengamati selama proses coaching tersebut, apakah dia nanti sesuai dengan, apakah proses nanti sesuai dengan alur tirta, seperti yang pertama menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, ya Pak ya? Baik. Kira-kira prinsip-prinsip coaching yang akan dilaksanakan nanti apa saja ya Pak ya? Prinsip-prinsip coaching seperti kita ketahui itu antara lain yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif ya. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi gitu ya. Mungkin nanti pada prinsip ini saya akan lebih mengoptimalkan yang ketiga, yaitu bagaimana memaksimalkan potensi si coaching gitu. Baik Pak, jadi kita simpulkan bersama yaitu proses atau prinsip coaching yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua yaitu proses kreativitas dari Bapak bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau menstimulus apa yang menjadi masalah si coaching, kemudian mencoba memaksimalkan potensi yang Bapak miliki. Baik Pak, kira-kira Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dari proses coaching ini Pak? Oke Bu, sesuai dengan tadi prinsip coaching itu saya salah satunya adalah memaksimalkan potensi. Jadi kaitannya dengan ini juga saya mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Harapannya dengan setiap bobot itu bisa lebih stimulus gitu. Oke, juga mendengarkan aktif gitu. Baik Pak Bun. Kemudian kira-kira yang menjadi indikator atau yang lebih spesifik lagi, kompetensi apa yang ingin Bapak ambil atau ingin Bapak kembangkan dari proses coaching nanti Pak? Oh iya Bu, dalam mendengarkan aktif, menggali pertanyaan itu saya ingin lebih dilakukan dengan rasa gitu. Dilakukan dengan rasa, yaitu receive, menerima, acknowledge, nationalis, dan artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Diharapkan rasa ini saya kembangkan. Ya. Baik, itu penting sekali ya Pak ya, menerapkan rasa itu. Semoga nanti coaching merasa nyaman, kemudian dia nanti tanpa ragu-ragu memberikan apa sih yang menjadi masalah, kemudian nanti Bapak juga bisa memancing apa nanti yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dia coaching hadapi. Baik Pak, kemudian selanjutnya saya akan mencatat nanti selama proses observasi
kegiatan coaching antara Bapak dan Ibu Lia. Baik, sekarang dipersilakan Pak pelaksanaan coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Kita berhadapan Bu ya, biar enak, nyaman. Kita kan suasananya sudah enak Bu. Sudah, yang kurang nyaman agak rendah gitu ya. Jadi tidak apa-apa lah, di gambarnya agak nampak ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadeka. Gimana kabarnya, sehat? Semangat Pak. Semangat. Oke, salam bahagia ya, sejahtera. Oke Bu, tadi Ibu memberikan kode kepada saya ya, jadi sudah chatting di SMS, katanya Ibu mau ada perlu dengan saya, Ibu ya, katanya mau ada coaching, ada mau disampaikan. Kira-kira apa Bu yang Ibu sampaikan ini? Begini Pak, saya ini mempunyai permasalahan di sekolah ya Pak. Kebetulan 30% itu supaya sekolah kami itu dalam keadaan maksimal, 30% gurunya itu guru senior ya Pak. Jadi mereka itu mengajar dengan secara konvensional, tidak bisa mengajarnya bervariasi. Yang misalnya kalau proses ceramah terus. Padahal kita ketahui semua kan di sekolah itu sudah sangat memadai. Seharusnya kita memberikan masukan kepada Ruth, jangan hanya dengan ceramah seperti itu Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu, kalau saya boleh ambil kata kuncinya Bu ya, Ibu menginginkan ya sekolah Bu ya, bukan hanya Ibu aja ya, seluruh warga sekolah, guru-guru, supaya bisa memvariasikan proses pembelajaran Bu ya, dimana tadi Ibu sampaikan baru 30% ya, yang sudah menjalankan itu ya, 30%. Jadi kira-kira menurut Ibu idealnya itu gimana? Kalau dalam pembelajaran itu variatif itu bagaimana maksudnya? Apa yang bisa Ibu gambarkan? Karena kita di sana sudah cukup banyak mungkin guru-guru yang CGP-nya ya Pak. Jadi saya harapkan itu mereka setidaknya bisa menggunakan media pembelajaran yang tepat supaya anak-anak didik itu merasa tidak bosan dengan materi itu saja, dengan metode itu saja pembelajaran kita. Bisa menggunakan e-fokus, kan sudah tersedia di sekolah itu Pak. Nah, jadi saya harapkan itu media pembelajaran bervariasi sehingga anak itu tidak cepat bosan. Biasalah kan Pak, kalau anak-anak monoton seperti itu kan anak-anak cepat bosan kan Pak. Betul Bu, betul. Jadi harapan Ibu sudah sangat bagus itu Bu, supaya optimal di dalam pembelajaran secara variatif Bu ya. Padahal itu tadi disampaikan, sekolah tadi sudah mempunyai kelebihan, yaitu apa? Sarana-sarana sudah memadai Bu ya, sudah bagus. Kira-kira begitu, apa sih yang menyebabkan mereka itu kok nggak mau gitu? Padahal sarana sudah ada, media ada. Nah itu, kira-kira apa yang memicu mereka itu kok nggak mau? Apa karena apa gitu? Kira-kira apa? Saya rasa Pak, motivasi yang lebih gitu. Kita berikan dorongan, mungkin kita adakan seperti di sekolah kita sendiri, bagaimana kita memberikan mengelompokkan lah Pak, seperti itu ya, supaya guru-guru senior itu mau melaksanakan. Contohnya sekarang kan Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sangat hits sekarang kan Pak, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa juga kita terapkan di sekolah dasar, mungkin seperti itu Pak. Gitu Bu ya. Jadi tadi saya ambil benang merahnya itu mengapa mereka tidak mau menjalankan, bukan nggak mau Bu ya, tapi karena tadi kurang motivasi ya, kurang motivasi. Padahal sekarang sekolah ini dituntut kurikulum merdeka, mereka harus berdiferensiasi, harus apalagi mengenal pembelajaran sosial emosional gitu Bu ya.
sehingga mereka akhirnya tinggalan. Nah, jadi motivasi. Jadi kira-kira ibu ya, supaya motivasinya muncul. Nah, supaya muncul, bergerak gitu Bu. Ayo kita belajar yuk supaya kita berkreatif. Kira-kira apa Bu dan Ibu? Apa saja langkah-langkahnya mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan? Kalau menurut saya Pak, yang pertama itu kita sendiri yang memberikan contoh awalnya. Nanti dia bisa melihat kita bagaimana kita mendemonstrasikan dalam proses mengajar kita di kelas. Misalnya dia sebagai pengamat kita lah. Nanti Bu, saya mau ngajar tentang berdiferensiasi nih. Kalau di kelas 1 itu kan misalnya dengan saya materinya tentang lambang-lambang sila Pancasila kan. Nah, jadi saya suruh dia mengamati saya mengajar di kelas itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Kan bisa itu menggunakan audio ya Pak, audio visual, audio, gambar-gambar, sehingga anak itu tertarik sekali kita adakan ice breaking. Ice breakingnya bukan dari laptop aja, mungkin kita punya pengetahuan lebih, misalnya seperti contohnya kalau saya menerapkan kalau gajah itu seharusnya kan besar, nah kita tangannya ucapannya besar tapi tangannya kecil. Nah itu ya, jadi itu bisa menstimulus anak buat saya tertarik dengan pembelajaran ini gitu Pak. Bagus Ibu ya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, kata kuncinya tadi adalah Ibu memberi tauladan, ya. Artinya salah satu solusi yang diberikan adalah memberi tauladan. Ternyata asik loh mengajar dengan penuh berdiferensiasi. Nah, ternyata asik loh belajar dengan mempelajari pengetahuan mengenai kompetensi sosial emosional, Bu ya. Anak-anak merasa senang. Nah itu. Jadi harapannya guru sampai itu Bu ya. Jadi mereka termotivasi. Nah, apalagi kira-kira Bu? Selain motivasi, mungkin ada lagi, saya catat ini Bu, satu tauladan Bu ya. Tauladan memberikan contoh pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Nah, apalagi kira-kira Bu yang bisa apa mungkin dari segi pemahamannya mungkin apa mereka sudah tahu atau belum? Nah, kira-kira apa solusinya itu? Nah, kalau dari segi pemahamannya itu kan tadi saya bilang ya Pak, mungkin di sekolah kita itu sendiri kita adakan IHT, sehingga proses pembelajarannya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana dengan baik Pak. Karena di forum IHT ini kita kan saling sharing gitu, nah antara senior dan junior seperti itu kan, ya mungkin tidak ada pembatas ya Pak. Kita kan bukan sebagai menggurui seperti itu kan, tetapi kita ini mau belajar bersama-sama, membangun Merdeka Belajar supaya anak-anak itu belajar dengan merdeka, dengan senang, tidak ada beban seperti itu Pak. Oh gitu ya. Oh jadi gitu. Jadi langkah yang kedua, jadi saya bisa ambil benang merah lagi, yaitu kita coba mengadakan in-house training tadi ya, IHT gitu ya, dengan harapan tadi karena tadi pemahamannya kurang, bisa menambah pemahaman mengenai pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Oke, jadi harapannya begitu. Mungkin tadi dari segi motivasi Ibu kasih jalan alternatifnya bagi teladan. Terus tadi permasalahan berkaitan dengan kemampuan kawan-kawan Ibu berikan dengan IHT. Nah, mungkin ada lain Ibu, selain IHT ini apa lagi yang bisa Ibu berikan solusi kepada kawan-kawan? Kalau itu yang lebih luasnya itu bisa melalui KKG sekolah seperti itu ya Pak. Terus kalau untuk pelaksanaan mandiri mereka bisa membuka platform Merdeka Belajar dengan PMN. Nah seperti itu, jadi pengetahuan mereka akan pembelajaran yang lebih bervariatif atau berdiferensiasi itu mungkin akan semakin bertambah. Oh mungkin
Kalau mereka tidak bisa nanti menggunakan laptop atau proyektor, nanti kita kan bisa bantu. Nanti keinginan mereka seperti apa sih pembelajaran itu, nanti kita tinggal cari aja di laptop, oh seperti ini yang akan kita ajarkan pada saat ini, sehingga pembelajarannya sangat disenangi. Jadi saya besok lagi mau belajar seperti itu lagi karena sangat menyenangkan. Saya besok mau sekolah lah dengan semangat karena pembelajaran di kelas saya itu sangat menyenangkan bagi saya, seperti itu Pak. Oke, Ibu bagus, sangat amazing, sangat menakjubkan, bagus ya. Jadi di samping tadi Ibu memberikan solusi IHT, juga Ibu coba adik kawan-kawan satu sejawat itu untuk bisa terlibat di dalam kegiatan KKG ya, KKG dengan sekolah-sekolah lain itu ya. Terus berikutnya tadi mencoba untuk kawan-kawan untuk mencoba memperdalam lagi melalui belajar mandiri melalui PNM Bu ya. Iya bagus Bu. Alhamdulillah ini ada 4 nih Bu, ada 4 solusi yang Ibu keluarkan nih Bu. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan, mudah-mudahan Bu ya, sekolah itu bisa berubah ini kawan-kawan nih. Nah kira-kira ada nggak dukungan dari kawan-kawan, dari sekolah, dari kepala sekolah, dari guru? Kira-kira menurut prediksi Ibu nih ya, sementara kita berjalan nih, prediksinya gimana? Kira-kira dukungannya gimana kawan-kawan? Kira-kira nih maksudnya prediksi dukungan. Wah, kalau dukungan dari sekolah dan kepala sekolah itu memang sangat bagus Pak, karena itu kan demi perbaikan sekolah supaya kedepannya sekolah itu mendapat label nama ya dari masyarakat, oh bahwa sekolah ini sudah menerapkan ini juga. Kan nanti dari mulut ke mulut itu ceritanya kan Pak. Kalau dukungan dari sekolah itu semua itu seperti kata guru penggerak itu bergerak menggerakkan, seperti itu Pak. Oke, itu yang sangat baik sekali. Jadi dukungan di sekolah itu semua pihak ya, dari kepala sekolah, dewan guru semuanya memberikan dukungan yang alhamdulillah itu merupakan ini juga Bu, apa namanya Superman ya, bisa tercapainya ini semua. Kalau tidak ada satu guru atau 2 guru yang terlibat itu akan merepotkan. Tapi kalau dengan dukungan itu semua mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Jadi dukungan dari sudah bagus. Kira-kira dari pasangan tadi, kalau toladan, THT, IHT, KKG, belajar mandiri, itu kira-kira bisa berjalannya kapan itu? Bisa Ibu rencana dalam Ibu bikin program nih dengan kepala sekolah kan, kira-kira dari kita nggak mungkin langsung sekaligus langsung dijublek semua itu nggak mungkin ada tahapan-tahapan kapan kira-kira dilaksanakan. Mungkin saya akan bicarakan dulu dengan kepala sekolah, kami akan diskusi dulu, tapi kalau bisa secepatnya Pak, sehingga proses ini bisa maksimal itu ya kalau didukung oleh semua pihak kan. Tapi kalau bisa pelaksanaan pembelajaran yang akan kami terapkan ini kalau bisa secepatnya karena kalau menunda-nunda itu nanti bisa timbul lagi nanti apalagi seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah Bu ya. Ibu tadi kita pembicaraan kita, percakapan coaching kita nampaknya sudah membuahkan hasil. Kira-kira bisa disimpulkan hasilnya apa saja yang bisa Ibu rencanakan ke depan, apa saja kesimpulannya, kesan-kesannya apa saja? Baik Pak, dari pertanyaan yang kita obrolin tadi ini ya Pak. Yang pertama saya sebagai tauladan, yang kedua melaksanakan IHT, yang ketiga KKG, terus pelaksanaan melalui PMM, pelakon Merdeka Mengajar ya Pak. Belajar mandiri dengan di PMM. Ya, nanti kalau mungkin mereka guru senior itu kurang paham, nanti kita bisa saling berbagi, berkolaborasi Pak, seperti itu. Yang terakhir ini pertanyaan terakhir dari percakapan ini, apa yang Ibu rasakan? Merasa lebih nyaman, apa buntu, apa pusing, apa beban, atau gimana? Dari percakapan kita yang
santai tapi pasti ini ya Pak. Saya sangat senang karena saya termotivasi sih oleh Bapak mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tadinya sih saya apa sih yang dengan saya berbagi pengalaman sama Bapak, saya menemukan solusi dari langkah-langkah pemecah masalah saya, sehingga saya mampu dan dapat menyelesaikan permasalahan saya ini dengan baik, Pak, seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu, itu yang saya inginkan. Jadi pertemuan ini bisa membawa manfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Ibu, bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk keluarga sekolah, bisa ada intinya ada perubahan. Ada perubahan dari kurang baik menjadi baik ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa jadi sukses dan berhasil. Amin. Semangat Pak. Semangat. Salaman dulu. Ya. Baik, Ada lagi ya. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sekali Pak Bun Ya. sudah melaksanakan coaching sudah sangat baik menurut saya. Sudah menghadirkan rasa sehingga coach sudah merasa nyaman memberikan unek-uneknya kepada coach, yaitu Bapak. Kemudian juga Bapak sudah bisa memancing pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menghadirkan sendiri apa solusi dari masalahnya. Sudah banyak tadi Pak ya? Ya. Banyak sekali solusi yang timbul, yang muncul dari coaching. Kemudian juga Bapak sudah present atau sudah bisa menghadirkan secara penuh dalam proses kegiatan coaching tersebut. Sekarang pertanyaan saya Pak, saya izin Pak ya untuk memberikan dari hasil pengamatan saya ini, memberikan sedikit pertanyaan. Kalau menurut Bapak sendiri, Bapak coba menilai sendiri bagaimana performa Bapak pada saat coaching tadi. Silahkan. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi apa yang saya lakukan tadi, melakukan proses coaching, alhamdulillah dengan lancar, dengan skrip, tidak menghafal skenario, tapi skrip dengan harapan akan lebih naluri, akan lebih alami, sehingga hasilnya pun tidak nampak seperti hafalan gitu ya. Jadi alhamdulillah muncul dengan sendirinya alternatif solusi tadi dengan menggali pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih mengarah, lebih stimulus itu. Yang saya rasakan tadi, tapi belum tahu seperti itu ya. Saya itu begitu. Terus terang saya pada hasil pengamatan saya juga bisa merasakan sama seperti mungkin coaching seperti Ibu Lia yang Ibu Lia rasakan, karena tadi apa ya, Bapak bisa menghadirkan melalui rasa itu tadi Pak, jadi coaching bisa nyaman. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira hal-hal yang masih kurang menurut Bapak apa saja Pak pada saat proses coaching tadi? Mungkin ini ya, dalam menggali pertanyaan itu mungkin memancingnya belum begitu terarah gitu ya, untuk lebih mendalam lagi gitu. Mungkin misalnya lebih spesifik ke dalam teknis pelaksanaan itu kan harus secara umum Bu ya, lebih hati gimana teknisnya, ini bagaimana teknisnya, sehingga si coach ini bisa lebih ada gambaran gitu dengan hasil dia sendiri. Kita menstimulus saja, itu mungkin disitunya kurang mendalam. Tapi sudah bagus sekali tadi ya Pak. Bapak sudah bisa memunculkan atau menggali untuk menstimulus pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi kepada coaching. Secara keseluruhan yang saya amati proses coaching itu tadi sudah berjalan sangat baik, mulai dari sudah melaksanakan alur tirta, yaitu kita sudah
Bapak sudah memberikan pertanyaan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab yang coaching harus lakukan. Ada sedikit yang ingin saya beri sebagai saran saya, Pak, yaitu pada saat rencana aksi tadi mungkin Bapak memberikan skala mungkin ya Pak ya, mengajukan pertanyaan skala hambatan yang dihadapi coach. Jadi nanti coach paham ini loh skala saya, jadi yang harus apa yang harus saya tingkatkan agar hambatan itu bisa diatasi. Kemudian paling itu saja untuk saran saya untuk proses coaching yang Bapak hadapi tadi. Kemudian untuk harapan Bapak dari proses coaching ini apa Pak? Terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan adanya proses coaching ini saya secara pribadi menambah pengalaman Bu. Menambah pengalaman bagaimana kita mengcoaching, walaupun pada dibilang dunia nyata saya belum melaksanakan itu, tapi dengan adanya latihan ini, kalau dalam ilmu pengajar itu namanya micro teaching gitu ya, micro teaching, macro teaching ya. Ini akan saya lebih mempertebal pemahaman saya bagaimana cara kita mengcoaching. Selama ini kan kita hanya membaca teori di dalam buku, modul, di dalam apa saja itu, tinggal kita langsung terjun latihan, merasa lebih melekat gitu, lebih mendalam kemampuan untuk mengcoaching. Itu Bu ya. Baik, mungkin nanti bisa diterapkan juga kepada murid Pak ya, juga teman sejawat Bapak untuk proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi, yang sangat luar biasa tadi Pak. Baik, untuk ini saya terima kasih Pak, kita sudah di pasca observasi di ujung kegiatan ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti Bapak bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi. Amin. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dulu demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak Dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.